Bayang Senja. Senja Jakarta memeluk studio Arya dengan kehangatan jingga yang menenangkan. Aroma cat minyak dan terpentin meruap lembut di udara, bercampur dengan alunan jas samar dari radio tua di sudut ruangan. Arya, seorang pelukis muda dengan jiwa yang sensitif dan mata yang tajam menangkap esensi, mengayunkan kuasnya dengan gerakan penuh presisi. Di atas kanvas besar di depannya, perlahan terwujud siluet seorang penari balet yang anggun, melayang di udara dengan kedua tangan terentang, seolah menari di antara awan. Itu adalah Luna, kekasihnya, inspirasi tak berujung bagi setiap goresan kuasnya, setiap imajinasi yang tumpah di atas kanvas. Setahun yang lalu, di sebuah pameran seni kontemporer, takdir mempertemukan mereka. Luna, seorang balerina dengan gerakan seanggun kupu-kupu dan aura ceria yang memancar, terpikat pada lukisan Arya yang menggambarkan keindahan gerak tubuh manusia, menangkap esensi jiwa penari. "Lukisanmu seperti menangkap jiwa penari," kata Luna kala itu. Matanya berbinar, memancarkan rasa ingin tahu yang dalam, seolah kau memahami setiap rasa sakit dan kebahagiaan dalam gerak Arya yang biasanya pendiam dan cenderung tenggelam dalam pikirannya sendiri, hanya bisa tersenyum malu. "Mungkin karena aku melihatmu, Luna, kau adalah perwujudan keindahan dan kerapuhan itu sendiri." Sejak pertemuan itu, studio ini menjadi saksi bisu kisah cinta mereka. Luna sering datang, mengenakan leotard baletnya yang ringan, menari bebas di antara tumpukan kanvas yang belum selesai. Gerakannya begitu memukau, setiap lompatan adalah puisi, setiap putaran adalah melodi. Arya dengan cepat meraih sketsanya, atau langsung menumpahkan warna di kanvas, mencoba mengabadikan setiap lengkung gerak dan emosi yang terpancar dari Luna. Aroma cat, musik jazz yang mengalun, dan tawa renyah Luna mengisi setiap sudut ruangan, menciptakan suasana yang hangat dan penuh inspirasi. Kebahagiaan mereka begitu sederhana, namun terasa begitu utuh dan nyata. Mereka berbagi tawa tentang hal-hal konyol, impian-impian terliar yang terasa begitu dekat, dan secangkir teh hangat di sore hari saat senja mulai menyelimuti kota. Arya bermimpi lukisannya bisa menyentuh hati banyak orang, menyebarkan keindahan yang ia lihat di dunia. Sementara Luna, dengan mata penuh gairah, ingin menari hingga napas terakhirnya di panggung termegah, menggetarkan jiwa setiap penonton dengan setiap gerakan. Mereka adalah dua jiwa yang saling melengkapi, menemukan kedamaian, inspirasi, dan kebahagiaan sejati dalam kehadiran satu sama lain. Arya adalah melodi yang mendalam, Luna adalah ritme yang dinamis. Arya adalah warna-warna lembut, Luna adalah goresan berani. Bersama, mereka menciptakan simfoni cinta yang tak terucapkan, sebuah mahakarya hidup. Luna selalu menjadi sosok yang optimistis, selalu melihat sisi terang dalam setiap situasi. "Nanti, kalau aku sudah jadi balerina terkenal, kau harus melukis potretku di panggung besar di depan ribuan pasang mata," candanya suatu kali, memeluk Arya erat. Arya hanya tersenyum dan membalas pelukannya, "Pasti. Dan itu akan jadi mahakarya kita." Waktu terasa berhenti ketika mereka bersama. Setiap detik adalah berharga. Setiap sentuhan adalah janji yang tak terucap, dan setiap tatapan adalah puisi yang tak perlu kata-kata. Mereka sering menghabiskan malam dengan berbincang, membayangkan masa depan mereka, studio yang lebih besar, Luna yang menari di panggung dunia, dan anak-anak mereka yang mungkin akan mewarisi bakat seni. Namun, di balik keindahan dan kebahagiaan itu, ada bayangan samar yang mulai merayap. Tak terlihat, tak terasa, namun perlahan menggerogoti. Suatu malam, saat Luna sedang berlatih di studio tari,
mempersiapkan audisi penting. Ia merasakan nyeri yang tajam dan menusuk di lutut kanannya. Awalnya, ia mengabaikannya, berpikir itu hanya kelelahan akibat latihan intensif yang telah ia jalani berjam-jam. Mungkin hanya otot yang kram, gumamnya pada diri sendiri. Mencoba meyakinkan diri, ia mengoleskan balsem penghangat, meregangkan kakinya, dan mencoba melanjutkan latihan. Namun, rasa sakit itu tak kunjung hilang, bahkan semakin parah dan konstan, terutama saat ia menari atau melakukan gerakan tertentu. Luna mulai cemas. Impiannya terlalu besar untuk digagalkan oleh rasa sakit kecil ini. Ia berusaha keras untuk menyembunyikan rasa sakitnya dari Arya. Ia tidak ingin membebani kekasihnya yang sedang fokus penuh mempersiapkan pameran tunggal pertamanya. Sebuah momen krusial dalam karier Arya. Ia terus berlatih, memaksakan diri, menekan setiap desahan sakit yang muncul, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya rasa sakit biasa yang akan hilang seiring waktu. Namun, setiap gerakan terasa seperti menyiksa, dan senyumnya yang dulu tulus, kini semakin sering dipaksakan, menyembunyikan kerapuhan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Beberapa minggu berlalu, dan rasa sakit pada lutut Luna semakin tak tertahankan. Gerakannya yang dulu begitu anggun dan bebas, kini terlihat kaku. Ada keraguan yang jelas dalam setiap lompatan dan putaran. Senyumnya yang dulu merekah, memancarkan keceriaan, kini seringkali diselimuti mendung. Matanya menyimpan beban yang tak terucapkan. Arya, dengan kepekaannya sebagai seorang seniman yang mampu membaca emosi lewat ekspresi dan bahasa tubuh, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat Luna seringkali memegangi lututnya. Wajahnya sesekali meringis dan semangatnya tidak segebu biasanya. "Luna, ada apa?" tanya Arya suatu pagi. Suaranya penuh kekhawatiran saat melihat Luna meringis kesakitan setelah sesi latihan yang singkat. Luna mencoba tersenyum, senyum yang terasa dipaksakan. "Tidak apa-apa Arya, hanya sedikit pegal. Mungkin karena aku kurang pemanasan." Tapi Arya tahu itu bukan sekadar pegal. Ia memegang tangan Luna, tatapannya lekat, mendesak dengan lembut. Luna tak bisa lagi menyembunyikannya. Dengan air mata yang akhirnya tumpah, Luna menceritakan tentang rasa sakit yang tak tertahankan di lututnya, yang tak pernah hilang, bahkan saat ia beristirahat. Ia menceritakan bagaimana setiap langkah, setiap gerakan tari, terasa seperti tertusuk ribuan jarum. Tanpa membuang waktu, Arya segera membawa Luna ke rumah sakit terbaik. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kecemasan yang mencekam. Serangkaian pemeriksaan dilakukan, ronsen, MRI, hingga biopsi tulang. Setiap detik terasa seperti menunggu hukuman. Sebuah vonis yang akan mengubah segalanya. Arya selalu berada di sisi Luna, menggenggam tangannya erat, mencoba memberikan kekuatan dan ketenangan yang ia sendiri pun tak yakin miliki. Ia mencoba bersikap tegar, namun di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh dan membesar. Akhirnya, dokter memanggil mereka berdua ke ruang konsultasi. Wajah dokter itu muram, dan hati Arya mencelos. Kata-kata yang disampaikan selanjutnya bagai palu godam yang menghantam, menghancurkan semua harapan yang sempat tersisa. Diagnosis yang disampaikan memilukan. Osteosarkoma, jenis kanker tulang langka yang agresif dan telah menyerang sendi lutut Luna, dan pilihan satu-satunya untuk menyelamatkan hidup Luna untuk menghentikan penyebaran kanker adalah amputasi kaki. Dunia Arya dan Luna runtuh seketika. Ruangan itu terasa berputar. Suara dokter mendadak memudar menjadi dengungan tak berarti. Luna menjerit. Tangisnya pecah. Air mata membanjiri wajahnya yang kini pucat pasi. "Bagaimana aku bisa menari lagi, Arya?
Hidupku adalah menari." Suaranya pilu, dipenuhi keputusasaan yang begitu dalam. Arya memeluk Luna erat, mencoba menahan air matanya sendiri yang ingin tumpah. Ia berbisik, suaranya bergetar, "Kita akan hadapi ini bersama. Luna, aku akan selalu ada di sisimu. Apapun yang terjadi, kita akan menemukan jalan." Namun, kata-kata Arya seolah tak mampu menembus jurang keputusasaan Luna. Ia menolak makan, menolak berbicara, dan menolak bertemu siapapun kecuali Arya. Keceriaan yang dulu melekat padanya kini sirna, digantikan oleh kesedihan yang mendalam dan kehampaan. Matanya yang dulu berbinar penuh gairah, kini tampak kosong, menatap dinding, seolah tak ada apa-apa lagi di dunia ini yang pantas untuk dilihat. Arya mencoba segala cara untuk menghibur Luna. Ia membacakan puisi-puisi favorit Luna, puisi tentang keindahan dan kekuatan jiwa. Ia memutarkan musik balet yang selalu Luna putar saat menari, berharap melodi itu bisa membangkitkan kembali semangatnya. Ia bahkan menceritakan kembali kenangan-kenangan indah mereka, tawa-tawa lepas di studio impian-impian yang pernah mereka ukir bersama. Arya mengesampingkan pameran tunggalnya yang sudah ia persiapkan berbulan-bulan, sebuah momen krusial bagi karier seninya. Fokus kini sepenuhnya pada Luna, hatinya hancur melihat cahaya hidupnya meredup. Melihat Luna yang dulu begitu lincah dan bersemangat, kini terbaring lemah, kehilangan harapan. Ia tak bisa membayangkan hidup tanpa Luna, tanpa tarian Luna, tanpa senyumnya yang menghangatkan. Malam-malam Arya diisi dengan tangisan diam di sudut studio, di antara kanvas-kanvas yang belum selesai, dan ketakutan akan kehilangan yang semakin nyata. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Luna menyerah pada takdir yang kejam ini. Ada secercah api kecil yang harus ia nyalakan kembali dalam diri Luna. Suatu malam yang sunyi, saat Luna tertidur pulas setelah berhari-hari dalam keputusasaan, Arya duduk di samping tempat tidurnya. Ia memegang tangan Luna yang kurus dan dingin, merasakan setiap detak jantungnya yang lemah. Air mata menetes tak tertahankan di pipinya, membasahi tangannya yang menggenggam erat. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu yang radikal, sesuatu yang bisa membangkitkan kembali semangat Luna, setidaknya untuk terakhir kalinya. Bukan untuknya, tapi untuk Luna, untuk impian yang pernah mereka genggam bersama. Ia bangkit, berjalan ke sudut studio yang remang-remang. Tangannya meraih kuas dan palet. Ia mulai melukis, bukan potret Luna yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, bukan potret Luna yang putus asa, melainkan Luna yang dulu, seorang balerina anggun, menari dengan bebas di panggung imajinasi, penuh kebahagiaan dan gairah yang tak terhingga. Ia menuangkan seluruh emosi, harapan yang tersisa, dan keputusasaan yang mendalam ke atas kanvas. Setiap goresan kuas adalah doa, setiap warna adalah air mata yang tertahan, setiap detail adalah kenangan indah yang takkan pernah pudar. Ia melukis hingga fajar menyingsing, hingga jemarinya pegal, hingga hatinya terasa kosong, namun juga penuh. Pagi harinya, Arya dengan hati-hati meletakkan lukisan itu di samping tempat tidur Luna, memastikannya terlihat jelas saat Luna terbangun. Ketika Luna membuka matanya yang redup, pandangannya langsung terpaku pada kanvas. Ia melihat dirinya sendiri, bukan sebagai seorang pasien yang sakit, bukan sebagai seseorang yang kehilangan bagian dari dirinya, melainkan sebagai penari yang penuh gairah, dengan senyum yang merekah dan mata yang penuh impian yang masih menyala. Perlahan, setetes air mata jatuh dari matanya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kerinduan dan harapan yang samar. Sebuah percikan api yang menyala kembali.
Aku akan selalu menari, Arya, bisik Luna. Suaranya lemah, namun penuh keteguhan yang mengejutkan. Bahkan jika hanya dalam ingatanku, bahkan jika hanya dalam jiwaku. Kata-kata itu bagai embun penyejuk bagi hati Arya yang kering. Ia memeluk Luna erat, menenggelamkan wajahnya di rambut Luna. Ya, Luna, kita akan menemukan cara. Kau akan tetap menari. Aku akan selalu bersamamu. Dengan harapan yang baru ditemukan, secercah cahaya kecil yang kembali menyinari. Mereka mulai mencari informasi tentang penari dengan prostetik. Arya menghabiskan berjam-jam di internet, membaca kisah-kisah inspiratif tentang para penari yang mampu bangkit dan menari kembali setelah menghadapi tantangan fisik yang berat. Mereka menemukan video-video yang mengharukan, artikel-artikel yang memberikan semangat. Arya juga menghubungi beberapa seniman dan ahli prostetik, mencari tahu kemungkinan untuk menciptakan prostetik yang tidak hanya fungsional, tetapi juga estetis, yang bisa mendukung Luna untuk menari lagi. Ada secercah cahaya di ujung terowongan gelap itu. Sebuah kemungkinan yang, meskipun kecil, terasa seperti keajaiban. Operasi berjalan lancar. Luna, dengan keberanian luar biasa dan dukungan tak henti dari Arya, memulai proses pemulihan dan fisioterapi dengan tekad baja. Setiap hari, Arya selalu ada di sisinya. Ia membacakan buku-buku tentang penari inspiratif, memutar musik balet favorit Luna, dan bahkan melukis potret baru Luna. Kali ini dengan prostetik yang semakin mirip dengan kaki aslinya, menunjukkan bagaimana ia akan tetap menari, bagaimana semangatnya tak akan pernah padam. Luna, dengan perjuangan yang tak terbayangkan, mulai belajar untuk bergerak lagi, langkah demi langkah, jatuh dan bangkit kembali, namun tak pernah menyerah. Ia ingin menari lagi, bahkan jika itu berarti harus memulai dari awal. 3 bulan setelah operasi, sebagai bentuk perayaan kecil atas keberanian Luna dan dedikasi Arya, mereka mengadakan pameran kecil di studio Arya. Pameran itu menampilkan serangkaian lukisan Arya tentang perjalanan Luna dari seorang penari yang gemilang, jatuh dalam keputusasaan yang dalam, hingga bangkit kembali dengan semangat yang membara. Di tengah pameran, di hadapan teman dekat dan keluarga, Luna dengan bantuan prostetik dan dukungan Arya yang tak pernah lepas, mencoba menari. Gerakannya belum sempurna, masih sedikit kaku. Namun setiap ayunan tangannya, setiap putaran tubuhnya, memancarkan keindahan dan ketabahan yang luar biasa, sebuah tarian jiwa yang menyentuh hati. Para pengunjung terharu melihat semangat Luna yang tak terpatahkan. Arya melihat Luna menari, dan untuk sesaat ia merasa dunia mereka telah kembali utuh, bahwa semua penderitaan telah berakhir. Namun, kebahagiaan itu berumur pendek, seperti embun pagi yang menguap di bawah terik matahari. Beberapa minggu kemudian, Luna mulai merasa tidak enak badan lagi. Ada demam yang tak kunjung turun, rasa lelah yang ekstrem, dan nyeri yang tak biasa. Kanker itu, sang predator kejam, telah menyebar dengan cepat ke organ-organ vital lainnya. Dokter menyampaikan kabar buruk. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Luna, sang penari cahaya, kini berada di ambang batas. Luna menghabiskan hari-hari terakhirnya di tempat tidur, di studio Arya, dikelilingi oleh lukisan-lukisan Arya yang menceritakan kisahnya. Setiap lukisan adalah sebuah kenangan. Arya tak pernah meninggalkannya sedetik pun. Ia terus membacakan puisi, bercerita tentang impian-impian mereka yang takkan pernah terwujud, dan melukis potret Luna yang terakhir. Potretnya yang tersenyum damai, matanya terpejam, seolah sedang menari dalam mimpi. Pada suatu senja yang indah,
Saat matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna-warna yang sama, seperti saat mereka pertama bertemu. Jingga dan ungu yang melankolis, Luna menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan Arya. Ia pergi dengan tenang, seperti kupu-kupu yang perlahan terbang menjauh, meninggalkan Arya dengan duka yang tak terperikan. Cahaya dalam hidup Arya kini benar-benar padam. Lukisan terakhir Luna menjadi kenangan abadi, sebuah pengingat akan cinta yang tak lekang oleh waktu dan kehilangan yang tak terperi. Arya duduk terdiam, memandangi lukisan terakhir Luna, dan untuk pertama kalinya ia merasa hampa. Warna-warna di paletnya terasa mati, kuasnya terasa berat, dan studio yang dulu penuh tawa dan melodi kini sunyi senyap, hanya menyisakan bayang-bayang kenangan yang menyakitkan. Langit senja yang selalu mereka nikmati bersama kini terasa begitu dingin dan sepi, seperti cerminan hati Arya yang hancur, ditinggalkan dalam keheningan yang abadi.